Kalau ngomongin seberapa ngerinya ini orang pun, mayoritas scene berantem yang di-take itu gak pakai stuntman. Dan semuanya itu dia jabanin sendiri. Dia praktekin sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan sekali lagi di zaman itu, yang bisa bikin syuting berhasil itu kan pure dari skill dan koreografi dari si aktor dan lawan mainnya. Karena pada saat itu gak ada green screen, gak ada CGI. Pure ini mah hard work dan talent lah bisa dibilang. Dan itu semua bisa dilakuin sama si Jackie Chan. One of the best martial arts actor yang pernah hidup sampai saat ini mungkin bisa dibilang. Nah, tapi dibalik itu semua, ternyata si Jackie Chan ini juga punya aspek kehidupan yang gak sesukses pencapaian dia di industri film. Yaitu dari masalah keluarganya yang sangat-sangat tidak harmonis bisa dibilang. Terutama dari hubungan dia dan juga kedua anaknya. Kenapa begitu gitu ya? Kok jadi akun gosip gitu kan, ngomongin keluarga orang. Nah sebenarnya bukan gitu ya. Maksud gue adalah ini nih mungkin bisa dibilang adalah fenomena sosial yang cukup menarik buat dibahas. Karena Jackie Chan kan semua orang tahu, personanya baik sekali di internet maupun di benak orang tua kita yang belum kenal internet mungkin pada saat itu. Tapi di satu sisi itu juga ternyata dia punya masalah di faktor yang gak diduga-duga, yaitu sebagai seorang ayah. Jadi fenomena yang menarik karena persona baiknya sebagai aktor ini tidak teraplikasikan secara sama di dalam figur dia itu sebagai seorang ayah. Karena secara mengagetkan ini orang hubungannya sama sekali nggak baik dengan dua anaknya. Problematik lah. Jadi seorang Jackie Chan itu kan punya dua anak, yaitu JC Chan dan juga Eta Eng Chok Lam. Ini dua anak dengan dua nama yang berbeda. Dan seperti yang kalian mungkin sangka atau tahu, dua anak ini juga lahir dari dua ibu yang berbeda. Yang dimana anak pertamanya si JC Chan itu adalah anak dari istrinya, sedangkan si Eta Chok Lam itu adalah anak dari perselingkuhan dia dan juga seorang perempuan asal Hong Kong. Elaine Eng Yile namanya, pemenang Miss Asia di tahun 1990. Pecah. Selingkuhan juga mah bagus menurut gua. Kayak Aura sama RK ya kan, Rocky Karung gitu. Tapi pertama-tama kita bahas dari si JC Chan dulu nih. Anak pertamanya Jackie Chan yang lahir di tahun 82. Yang sekarang itu udah usianya 43 tahun. Jadi emang udah cukup tua juga dia. Sebenarnya kalau ngomongin si JC, masalah yang dia alami itu sebenarnya bertubi-tubi bisa dibilang. Karena memang dari lahir dan tumbuh besar aja dia itu udah cukup tinggal di sebuah kondisi yang cukup bertolak belakang. Lahir tahun 80-an di Amerika Serikat, tapi cuman tempatnya aja Amerika. Lahirnya tetap di keluarga Asia mentok sebenarnya. Asia mentoknya kayak gimana? Ya mungkin kasarnya itu bisa dibilang adalah tiger parenting. Dimana sebaik-baiknya si Jackie Chan di dalam film, pada nyatanya mah dia tetap bapak-bapak Hong Kong yang Asian parents banget pendekatannya. Stereotip baby boomer lah. Dimana dia ini memaksakan anaknya buat gak mengikuti jejak dia di industri hiburan. Mungkin cukup relate untuk kita yang berusaha mikirin kenapa si Jackie Chan gak mau anaknya ada di industri yang kejam ini. Terutama karena dia juga kan susah payah dan mungkin tahu bahwa kerja beginian tuh tidak pasti juga. Mending yang pasti-pasti aja kayak jadi dokter, mungkin jadi pengacara, jadi pilot, jadi politisi gitu kan. Pokoknya pekerjaan yang bisa dicapai dengan pendidikan tinggi lah gitu kurang lebih. Nah sedangkan anaknya, si JC ini itu lebih memilih buat jadi penghibur di industri musik dan juga film. Yang dimana dia itu bahkan rela buat melepaskan kewarganegaraan Amerika dia untuk mengejar karir di China mainland. Sebuah bold move ya bisa dibilang ya. Dan ini juga nyambung ke apa yang gue bilang dari awal. Yang dimana si JC ini tuh lahir di Amerika, tapi punya orang tua dengan mindset Asia parah. Jadi ini orang tinggal di lingkungan yang terbuka banget di Amerika Serikat, tapi dia punya babe yang China mainland banget mindsetnya gitu. Jadi mah kagak kena gitu skenanya. Yang sebenarnya cukup masuk akal juga kenapa dia ini bisa sampai nekat untuk cabut ke China mainland dan bahkan drop out dari kampusnya di Amerika Serikat. Maksud gue di pikiran dia kan pasti ada masa bapak gue nih cenlong gitu, ya tukang gelut di film, tapi guanya malah diminta jadi pengacara gitu kan. Udah kayak di drama-drama Cina gitu kan, jadi kan dia nggak mau gitu kan. Dan terlebih lagi kalau ngomongin merantau ke tanah Cina, mungkin oke lah buat menarik pasar bapaknya yang udah melegenda gitu, mungkin bisa ya narik nama bapaknya sendiri. Tapi masalahnya karir musik dan filmnya si JC ini juga nggak meledak-meledak amat juga. Gue sih jujur gak pernah tahu film dan musiknya si JC ini apa. Bahkan gue malah lebih tahu lagu-lagunya Jackie Chan dibandingkan anak lakinya ini. Dan gak cuma sampai situ aja, di tahun 2014 si JC ini juga malah tersandung kasus kriminal yang cukup keras. Yaitu dia sempat kena kasus kepemilikan kembaran daun singkong. Yang bikin kasus ini meledak itu juga bukan cuma karena kasusnya sendiri doang. Tapi karena Jackie Chan ini adalah duta anti narkoba di Cina gitu.
Ya kan, biasa nih begini bapaknya AP, anaknya ngelawan gitu, ngelawan arus gitu. Jadi udah mah ini anak kesannya membangkang juga dengan drop out buat sok ide jadi penyanyi, tapi malah kesandung dan bikin nama bapaknya makin jelek. Ada juga tuh sempet narasi kayak gitu waktu 2014 pas dia kena kasus tuh. Bahwa ini mah jelek-jelekin nama bapaknya doang. Dan pada kasusnya ini si Jackie Chan itu minta maaf ke publik. Dan dia juga bilang kalau dia bakal tetap jadi duta anti narkoba bahkan sampai mati. Karena sebenarnya seanti itu dia sama narkoba. Dan bahkan dia juga gak datang ke proses persidangannya si JC. Jadi sebenarnya mungkin ini adalah faktor ayah yang tidak hadir gitu mungkin ya. Makanya sejak itu juga karirnya bisa dibilang jadi makin biasa aja. Di beberapa filmnya pun si JC ini gak ditaruh namanya di end credits karena kasus ini. Dan ini akhirnya dia harus jadi biasa aja bahkan sampai sekarang. Dan Instagramnya juga udah gak aktif sekitar 2 tahunan. Jadi mungkin dia lagi rehat juga mungkin. Sedangkan kalau kita ngomongin anaknya yang paling kecil alias si Eta Eng ini sebenarnya lebih parah bisa dibilang. Karena anaknya ini pertama kali muncul ke publik di tahun 2018. Setelah si Eta yang udah mulai dewasa ini tampil di YouTube dengan muka pucat, baju lusuh bersama seorang wanita yang adalah pacarnya. Di video yang udah di take down itu, si Eta ini bisa dibilang muncul sebagai skandal bapaknya sendiri. Karena kalau kita track back ke tahun 1999, ibunya ini sempat dikejar-kejar wartawan Hong Kong saat sedang hamil dari hasil hubungan perselingkuhannya sama si Jackie Chan. Lu bayangin aja ya, 18 tahun bisa sembunyi dari wartawan, tiba-tiba muncul lagi sebagai lesbian yang dia itu bilang bahwa dia itu homeless, dia itu gak diakui dan sama sekali gak disupport sama orang tuanya. Dengan alasan bahwa kedua orang tuanya ini adalah orang-orang yang homofobik. Sempat ada beberapa berita yang bilang bahwa si Jackie Chan ini ngebayarin 7 juta dolar ke si Eleni Eng. Tapi berita ini dibantah sama si Elaine sendiri. Dan bahkan dari perlakuan si Jackie Chan sendiri pun udah kelihatan bahwa dia memang gak nganggap si Elaine ini sebagai anak dia. Sama sekali juga memang tidak pernah mengakui keberadaannya si Elaine ini. Dan bahkan kalau ngomongin seberapa parahnya keadaan anak perempuannya ini, dia juga sempat jadi homeless setelah pindah ke Kanada. Mungkin buat anak-anak muda sekarang berita ini gak terlalu relevan karena masa-masa Jackie Chan itu mungkin sudah lewat. Tapi kalau yang seumuran gua kita harusnya jadi tahu kasus ini mah pasti gede banget terutama di Hong Kong. Bayangin aja Jackie Chan yang udah selegendaris itu selingkuh sama Miss Asia di tahun 90-an dan anaknya gak diakuin sama dia. Kan gokil menurut gua. Apalagi yang ironis adalah ketika si Jackie Chan ini sempat ada adegan nangis yang cukup viral dengan seorang anak perempuan. Yang si Jackie Chan itu nangis sesenggukan sambil meluk si anak tersebut sambil nyesel kalau dia jarang ada waktu dan itu dikomentari secara cukup positif juga sama netizen pas ngeliat cuplikan itu di internet. Tapi pada nyatanya itu semua cuma acting doang buat film Ride On. Sedangkan pada kenyataannya dia gak bisa jadi bapak yang ideal juga kayak yang dia tampilkan di layar bioskop karena anaknya juga gak dianggap sama dia. Mungkin terlihat kalau dari beberapa berita itu si Jackie Chan bukan orang yang bejat atau kayak gimana. Karena dia bisa maintain duitnya tanpa jadi bangkrut atau jatuh di masa-masa jayanya. Tapi di satu sisi juga dia gak bisa memaintain keluarganya terutama dari sisi anaknya yang gak dia treat dengan ideal lah. Baik dari istri sahnya ataupun dari hasil perselingkuhannya dia. Agak bertolak belakang dengan omongan John Cena mungkin ya. Karena kalau John Cena itu memang gak mau punya anak dengan dalih dia itu masih egois dan bisa jadi bapak yang gak ideal mungkin nanti buat anaknya. Sedangkan Jackie Chan yang udah punya anak dan anak-anaknya juga udah pada gede tapi perlakuannya ternyata cukup tidak disangka-sangka bisa begitu dan gak sesuai dengan apa yang mungkin ada di benak penonton film-filmnya di masa lalu. Ya, lagi-lagi kalau kita ngomongin soal figur ayah ini kan memang menjadi krisis bagi bumi ini ya. Ini tidak terjadi di satu negara doang, tapi di semua negara orang mah krisis ayah ya kan. Makanya cenderungnya mereka-mereka yang LGBT itu biasanya kehilangan sosok ayah. Jadi kalau ditarik benang merahnya mungkin kena. Tapi lagi-lagi itu masalah idealismenya Jackie Chan mungkin melihat anaknya terlalu troublemaker banget gitu ya. Jadi dia juga mah gak mau ya mungkin udah dibilangin cuman masih batu gitu. Tapi beberapa hal memang kadang-kadang kita kan tidak bisa support anak kita terus-terusan ya. Tapi kalau dilihat dari kasus ini kita tahu bahwa Jackie Chan kayaknya emang gak mau bersinggungan sama anak-anaknya yang rada-rada bermasalah dan mungkin bisa bikin karirnya jadi tercoreng ya. Karena karirnya udah terlalu baik ya menurut gue di masa-masa ini ya. Tapi itu dia. Kasus dari anak-anaknya Jackie Chan yang hubungannya sama Jackie Chan juga sekarang berantakan juga. Kita akan lihat kelanjutannya seperti apa gitu ya.
Karena yang paling kasihan tuh si Elaine itu sih, si Eta itu ya. Karena memang menyedihkan sih menurut gue. Sampai bisa homeless loh, lo bayangin. Bapaknya Jackie Chan bos. Iya kan, bapak kita bukan Jackie Chan tapi kita juga terlantar. Jadi sebenarnya nggak mending dua-duanya memang. Mendingan bapak biasa-biasa aja tapi ada gitu ya. Itu sih memang kunci ya itu ya. Tapi itu dia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Harusnya udah mau Happy New Year. Jadi Happy New Year buat kalian yang nonton video kali ini. Membership video mungkin akan lanjut lagi di bulan Januari. Sampai jumpa semuanya. Masih banyak hal yang bisa kita bahas, so see you on the next video guys.